Pemirsa, jumpa lagi dengan channel YouTube Detektif Sejarah DS. Dalam tema kali ini, kita akan membahas ulama besar yang berasal dari Minangkabau atau Provinsi Sumatera Barat. Sebelum kita lanjut, mohon subscribe dan like serta share video-video dari Detektif Sejarah DS. Secara geologis, ulama Minangkabau merupakan ahli-ahli agama yang memiliki kaitan dengan Minangkabau. Abad ke-13, Minangkabau telah melahirkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyebaran Islam di Nusantara. Di Minangkabau, ulama begitu populer karena pengaruh mereka dalam perubahan politik dan sosial kemasyarakatan. Awal abad ke-19, ulama Minangkabau berusaha membebaskan praktik Islam yang bercampur dengan praktik adat. Intervensi Belanda dalam konflik antara kaum Padri dengan kaum adat berujung perang yang mengakibatkan Minangkabau berada di bawah kolonialisme Belanda. Pada abad 20, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mengangkat kembali gagasan pemurnian Islam yang dijuluki sebagai ulama kaum muda. Kemudian ia menerbitkan media massa Islam seperti Al-Munir dan pembukaan lembaga pendidikan modern seperti Sumatera Tawalib. Gerakan pembaruan ini sempat ditentang oleh ulama kaum tua yang berafiliasi dengan tarekat dan kaum adat, dengan hukum waris adat menurut garis keturunan ibu. Namun, ketegangan ini melebur dalam usaha bersama melawan kolonialisme Belanda, kristenisasi, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kapan dan di mana masuknya Islam ke Sumatera Barat masih menjadi perdebatan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan pantai timur Sumatera telah disinggahi saudagar Islam sejak abad ke-7. Sedangkan kronik Tiongkok Sin Tong Su menyebutkan pada tahun 675 orang Arab telah mempunyai perkampungan di barat Sumatera. Ada dua pendapat tentang masuknya Islam ke Minangkabau. Ada yang mengatakan Islam masuk berawal dari Siak, dan yang lain mengatakan Islam masuk ke Minangkabau dari Aceh sejak abad ke-8. Seorang pengelana Portugis, Tome Pires, 1512 hingga 1515, secara khusus menyatakan bahwa hanya satu dari 3 raja Minangkabau pada saat itu yang memeluk Islam. Sebelum lanjut, harap dukung channel YouTube Detektif Sejarah DS dengan klik subscribe, like, dan share videonya. Pemirsa, dalam tema kali ini kita akan mengulas 10 ulama terkemuka yang berasal dari Minangkabau. Ulama terkemuka pertama Minangkabau adalah Syekh Burhanuddin 1646 hingga 1692. Merupakan pelopor penyebaran Islam di daerah perdalaman Kerajaan Pagaruyung. Syekh Burhanuddin lahir tahun 1646 di Sintu Toboh Godang, Kabupaten Padang Pariaman. Syekh Burhanuddin terkenal sebagai pahlawan pergerakan Islam melawan VOC. Dikenal juga sebagai ulama sufi, pengamal tarekat Satariyah di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Syekh Burhanuddin lahir dengan nama Pono. Syekh Burhanuddin masuk Islam bersama ayahnya setelah dakwah seorang pedagang Gujarat yang saat itu menyebarkan agama Islam di Pekanbatok, Bengkawas. Syekh Burhanuddin pernah belajar di Aceh selama 10 tahun. Beliau belajar ilmu Islam maupun tarekat dari gurunya yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau adalah seorang mufti kerajaan Aceh yang berpengaruh. Tahun 1680, Syekh Burhanuddin kembali ke Ulakan dan mendirikan surau di Tanjung Medan. Kemudian surau ini berkembang menjadi pesantren. Beliau mendapat penghormatan yang luar biasa oleh masyarakat. Atas usaha Syekh Burhanuddin ini, ajaran Islam cepat menyebar di wilayah Minangkabau. Ulama yang kedua adalah Syekh Halilullah atau Teongku di ujung yang bernama lahir Halilullah. Menyebarkan Islam di Pulau Simelu, Kesultanan Aceh
pada abad 14 atau 15 dan kemudian berhasil mengislamkan hampir seluruh rakyatnya. Tengku di ujung atau Syekh Halilullah merupakan ulama Minangkabau yang berasal dari Ulakan, Pariaman, Sumatera Barat dan juga murid Syekh Burhanuddin. Ia wafat dan dimakamkan di Gampong Lata Ayah, Kecamatan Semulu, Cud, Kabupaten Semulu. Ulama yang ketiga adalah Raja Bagindo Ali. Adalah seorang ulama Minangkabau yang mendirikan cikal bakal Kesultanan Sulu di Filipina Selatan pada akhir abad 14. Raja Bagindo datang ke Sulu pada tahun 1390. Melanjutkan dakwah Islam yang telah dirintis oleh ulama keturunan Arab Karim ul Maktum. Selain ke Sulu, Raja Bagindo juga mengembara ke Brunei, Sarawak, dan Sabah. Hingga akhir hayatnya, Raja Bagindo mengislamkan masyarakat Sulu sampai ke Pulau Sibutu. Setelah kematian Raja Bagindo, Syarif ul Hasim Syed Abu Bakar melanjutkan pengislaman di wilayah Sulu. Abu Bakar adalah seorang Arab dari Johor dan menikahi putri Raja Bagindo. Itu sebabnya Abu Bakar berhak untuk menduduki posisi Raja Bagindo yang telah wafat. Raja Bagindo meninggal dunia di Sulu, Filipina Selatan. Ulama yang keempat adalah Datuk Ri Bandang. Nama asli Datuk Ri Bandang adalah Abdur Makmur, gelar Katib Tunggal. Beliau ulama dari Kota Tangah, Minangkabau, dan menyebarkan Islam ke kerajaan-kerajaan di wilayah timur Nusantara, yakni Kerajaan Luwu, Goa, Tolo, Kerajaan Gantarang, Sulawesi, Kerajaan Kutai, Kalimantan, dan Kerajaan Bima, Nusa Tenggara. Datuk Ri Bandang melaksanakan syiar Islam pada penghujung abad ke-16 sampai wafat. Dengan pendekatan yang sesuai, syiar Islam Datuk Ri Bandang dapat diterima Raja Luwu dan rakyatnya. Setelah itu, agama Islam dijadikan agama kerajaan dan hukum-hukum yang ada dalam Islam pun dijadikan sumber hukum oleh kerajaan. Datuk Ri Bandang wafat pada abad 17 di Tolo, Sulawesi. Ulama yang kelima adalah Tuanku Imam Bonjol. Nama aslinya adalah Muhammad Syahab, lahir di Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, tanggal 1 Januari 1772. Merupakan seorang ulama Minangkabau dan pemimpin serta pejuang yang berperang melawan Belanda dalam Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Pada tanggal 6 November 1973, Tuanku Imam Bonjol diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia dengan SK Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 1973. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat, Tuanku Imam Bonjol mendapat beberapa gelar, diantaranya Peto Syarif, Malin Biasa, dan Tuanku Imam. Pemirsa bisa membaca naskah Tuanku Imam Bonjol yang asli di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Ulama yang keenam adalah Syekh Muhammad Saleh Al-Minangkabawi. Merupakan ulama Minangkabau yang terkemuka. Ia pernah dipercaya sebagai mufti Kerajaan Perak Semenanjung Malaya yang ketiga. Syekh Muhammad Saleh lahir di Kampung Tungkar, Luak, Tanah Datar, Sumatera Barat. Syekh Muhammad Saleh lahir sekitar tahun 1848 dan meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1933 pada usia lebih kurang 85 tahun di Kuala Lumpur. Ulama yang ketujuh adalah Syekh Muhammad Zain Simabur. Dikenal juga dengan Syekh Muhammad Zain Lantai Batu bin Syekh Abdul Halim Al-Khalidi Labuh. Beliau lahir di Simabur, Tanah Datar. Adalah ulama Minangkabau kaum tua yang dipercaya menjadi mufti di Kesultanan Perak Semenanjung Malaya tahun 1934 hingga 1940. Mufti keempat dari kerajaan itu.
Di sana dikenal sebagai mufti kerajaan Perak. Beliau seorang ulama yang cukup besar perannya dalam penyebaran Islam di Semenanjung Malaya. Beliau wafat pada tahun 1957 di Pariaman, Sumatera Barat. Ulama yang kedelapan adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Merupakan ulama Indonesia asal Minangkabau, lahir di Kototuo, Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau lahir pada tanggal 6 Zulhijjah 1276 Hijriah atau 1860 Masehi. Syekh Ahmad menjabat sebagai imam mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Gelar beliau adalah Al-Alamah, Asy Syaikul, dan Rahimahullah. Dan nisbahnya adalah Al-Minangkabawi, Al-Makki, Asy Syafi'i, Al-Atsari. Beliau adalah seorang yang berideologi Islam tradisional Al-Sunnah wal Jamaah. Beliau dulunya memiliki harapan untuk mendamaikan sistem matrilineal di Minangkabau dengan hukum warisan yang ditentukan dalam Al-Quran. Beliau juga merupakan tiang tengah dari mazhab Syafi'i dalam dunia Islam pada permulaan abad ke-20. Beliau wafat tanggal 8 Maret 1334 Hijriah atau 1916 Masehi di Makkah. Ulama yang kesembilan adalah Syekh Muhammad Jamil Jambe, lahir di Bukit Tinggi tahun 1862. Adalah ulama pelopor pembaruan Islam dari Minangkabau pada awal abad 20. Ia juga dikenal sebagai ahli ilmu falak terkemuka. Beliau dilahirkan dari keluarga bangsawan. Ayahnya merupakan seorang penghulu dan kepala nagari Kurai, sedangkan ibunya berasal dari Sunda. Ia berguru di Mekah dengan Syekh Ahmad Khatib. Beliau intens belajar ilmu tarekat serta suluk di Jabal Abu Kubais, sehingga ia menjadi ahli tarekat dan memperoleh ijazah dari tarekat Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Namun ilmunya yang terkenal hingga saat ini adalah tentang falak. Namun, seiring berjalannya waktu, sikap dan pandangannya terhadap tarekat mulai berubah. Hingga akhirnya beliau tidak tertarik lagi pada tarekat. Pada tahun 1905, di pertemuan ulama guna membahas keabsahan tarekat, Syekh Muhammad Jamil Jambe berada di kubu yang menentang tarekat. Kemudian dia menulis buku kritikan terhadap tarekat yang berjudul Penerangan tentang Asal-Usul Tarikatu Al-Naqsyabandiyah, terdiri 2 jilid. Dia mengatakan tarekat Naqsyabandiyah diciptakan oleh orang Persia dan India yang dianggapnya melenceng jauh dari ajaran Islam. Namun dia bersikap tidak ingin bermusuhan dengan adat istiadat Minangkabau. Syekh Muhammad Jambe mendirikan Majelis Islam Tinggi yang berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Syekh Muhammad Jambe wafat tanggal 30 Desember 1947. Ulama yang ke-10 adalah Dr. Abdul Karim Amrullah. Lahir dengan nama Muhammad Rasul di Nagari Sungai Batang, Maninjau, Agam, Sumatera Barat. Lahir pada tanggal 10 Januari 1879. Dijuluki sebagai Haji Rasul, adalah ulama terkemuka sekaligus reformis Islam di Indonesia. Ia juga merupakan pendiri Sumatera Tawalib, sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Dr. Abdul Karim menjadi orang Indonesia terawal yang memperoleh gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Pada tahun 1925, ia mendirikan cabang Muhammadiyah di Minangkabau, tepatnya di Sungai Batang, kampung halamannya. Dr. Abdul Karim juga pernah menulis buku. Buku itu pertama kali diterbitkannya pada tahun 1908 dengan judul Amdatul Anam fi Ilmil Kalam yang membahas 20 sifat Allah.
Itulah salah satu buku karya Dr. Abdul Karim. Ia meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 1945 di Jakarta. Itulah 10 ulama terkemuka yang berasal dari Minangkabau. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jumpa lagi dengan detektif sejarah DS di video-video berikutnya.